Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita pada hari ini diberikan kesehatan dan kesempatan dan diberikan beberapa nikmat yang tak terhitung jumlahnya, dan terutama diberikan kelebihan iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada sanjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan terang benderang. Shaimin, shaimat rahimakumullah. Pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang banyak mengandung kelebihan. Di antaranya adalah ada beberapa kelebihan yang perlu saya sampaikan untuk kita bersemangat untuk beribadah di bulan Ramadan, dan kesempatan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan Ramadan ini ialah diberikan kelebihan oleh Allah, segala amal ibadah dilipat gandakan pahalanya daripada bulan-bulan yang lain. Shaimin shaimat rahimakumullah. Di antaranya adalah di bulan Ramadan itu ada beberapa kelebihan. Pertama adalah bulan turunnya Al-Quran, yaitu yang disebut dengan nuzul Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu ialah bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai pembeda dari hal kebaikan dan kejahatan. Shaimin shaimat rahimakumullah. Jadi dalam bulan Ramadan itu adalah merupakan turunnya Al-Quran, yaitu tepatnya pada tanggal 17 bulan Ramadan. Maka Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, yaitu tempatnya di Gua Hira. Dengan turunnya Al-Quran itu adalah menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama penerang yang merupakan paling tertinggi dari agama-agama yang lainnya. Shaimin shaimat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, bulan Ramadan ini juga adalah bulan penuh rahmat, penuh barakah. Sebagaimana diceritakan bahwa Anas radhiyallahu an menceritakan, qala Anas su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu sadaqatu afdalu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatu Ramadana. Anas berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan ibadah apa yang paling utama. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ialah sedekah pada bulan Ramadan. Jadi sedekah itu di bulan Ramadan merupakan yang paling utama daripada bulan-bulan yang lainnya. Orang beramal ibadah, contohnya bersedekah, itu tidak hanya di bulan Ramadan, bisa juga di bulan-bulan yang lain. Akan tetapi bersedekah di bulan Ramadan, selain dilipat gandakan pahalanya, adalah merupakan amalan yang paling utama, karena sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, bulan Ramadan itu ialah bulan maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Sebagaimana juga sabda Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi.
Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi ialah banyak orang yang berpuasa kadang-kadang hanya mendapatkan lapar dan haus, tidak mendapatkan ampunan malah, maka mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu karena tidak sesuai dengan apa yang disabdakan dengan Nabi Muhammad SAW, bahwa orang yang berpuasa atau beribadah di bulan Ramadan, terutama puasa Ramadan, jadi yang penting ialah niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala amal itu tergantung dari niatnya. Misalnya kita berpuasa di bulan Ramadan, tetapi niatnya itu tidak sepenuhnya karena Allah, mungkin karena ingin menurunkan berat badan, misalnya diet, maka akhirnya niatnya menjadi lebih sedikit, kebanyakan 80% hanya untuk menurunkan berat badan misalnya. Sedangkan yang karena Allah itu hanya 20%. Ini tidak masuk kepada kategori apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang benar adalah kita murni beribadah, melakukan puasa Ramadan itu hanya semata-mata ingin mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan lain. Kita ini melakukan puasa Ramadan dengan berpuasa, dan kita tidak melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan tidak melakukan sesuatu yang bisa membatalkan pahala Ramadan juga, maka itulah akan mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi, bulan Ramadan itu adalah segala pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Maksudnya begini. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang dan kesempatan yang sebanyak-banyaknya untuk berbuat ibadah, berbuat amal ibadah sebanyak-banyaknya, seperti sedekah, seperti puasa, seperti salat malam, membaca Al-Qur'an dan sebagainya, sehingga kita tidak ada peluang untuk berbuat sesuatu yang negatif, yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga surga akan terbuka, pintu surga akan terbuka. Dan sebaliknya, karena kita telah sibuk melakukan amal ibadah tadi, dengan banyak melakukan sholat malam, dengan banyak sedekah, dengan banyak zikir, baca sholawat, kemudian membaca Al-Quran dan sebagainya, sehingga tidak ada kesempatan berbuat yang tidak baik, maka setan juga tidak mampu masuk ke dalam nafsu kita. Maka dengan demikian neraka akan tertutup dan setan akan terbelenggu, karena kita sudah tidak ada peluang berbuat kejahatan, tidak ada peluang berbuat maksiat kepada Allah, karena selalu dalam waktu sehari semalam digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu otomatis surga akan terbuka dengan sendirinya dan neraka akan tertutup dengan sendirinya. Dan setan tidak akan mampu memasuki kepada angan-angan kita yang merupakan nafsu dan sebagainya. Oleh karena itu, maka Ramadan ini adalah merupakan peluang bagi kita umat manusia yang beriman dan bertakwa untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Shaimin shaimat rahimakumullah. Jadi beribadah di bulan Ramadan ini adalah merupakan kesempatan bagi kita yang mempunyai waktu, mempunyai kesehatan, mempunyai kesempatan yang baik untuk melakukan ibadah. Marilah kita tingkatkan. Jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja. Gunakan sebaik-baiknya sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan dari saya pribadi apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.